Kenalkan, nama saya Mika Mambrasar dengan NRP 23 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan prinsip kuadrat terkecil dalam pengukuran geodesi. Prinsip kuadrat terkecil dalam pengukuran geodesi ialah metode penting dalam pengukuran geodesi untuk menentukan nilai yang paling mungkin dari suatu pengamatan. Metode ini memungkinkan para surveyor untuk menghitung estimasi terbaik dari parameter yang tidak diketahui berdasarkan serangkaian pengamatan yang mengandung kesalahan acak. Kemudian nilai yang paling mungkin atau MPV ialah estimasi terbaik dari parameter yang tidak diketahui berdasarkan serangkaian pengamatan. MPV dihitung dengan meminimalkan jumlah kuadrat residual pengamatan. Hal ini memberikan solusi yang optimal secara statistik ketika kesalahan pengamatan terdistribusi secara normal. Di sini ada definisi, yaitu estimasi terbaik dari parameter tidak diketahui. Kemudian metode meminimalkan jumlah kuadrat residual. Kemudian ada asumsi, ialah kesalahan pengamatan terdistribusi normal. Syarat hitung perataan kuadrat terkecil tertimbang. Hitung perataan kuadrat terkecil tertimbang mempertimbangkan bobot relatif dari setiap pengamatan. Syarat utama ialah meminimalkan jumlah kuadrat residual tertimbang secara matematis. Ini dapat dinyatakan sebagai sigma WI dikali VI kuadrat sama dengan nilai minimum, di mana WI adalah bobot pengamatan KI dan VI adalah residual pengamatan KI. Langkah 1, tentukan bobot untuk setiap pengamatan. Kemudian langkah kedua, hitung residual untuk setiap pengamatan. Lalu langkah ketiga, minimalisasi jumlah kuadrat residual tertimbang. Kemudian model stokastik dalam hitung perataan ialah representasi matematis yang memperhitungkan sifat acak dari pengamatan. Fungsi utama ialah untuk menggambarkan hubungan antara pengamatan dan parameter yang tidak diketahui sambil mempertimbangkan ketidakpastian pengukuran. Di sini ada definisi, ialah representasi matematis yang mempertimbangkan sifat acak pengamatan. Kemudian ada fungsi yang menghubungkan pengamatan dengan parameter tidak diketahui. Lalu manfaatnya memungkinkan analisis ketidakpastian yang lebih akurat. Lalu persamaan pengamatan dalam teknik hitung perataan parameter ialah ekspresi matematis yang menghubungkan pengamatan dengan parameter yang tidak diketahui. Contoh persamaan pengamatan ialah 3A ditambah 2B sama dengan 7,80 tambah V1, di mana A dan B ialah parameter yang tidak diketahui dan V1 ialah residual pengamatan. Sebagai contoh, untuk poin 1 pengamatan, persamaannya 3A ditambah 2B sama dengan 7,80 ditambah V1. Poin kedua, 2A dikurang 3B sama dengan 5,55 tambah V2. Poin ketiga, 6A dikurang 7B sama dengan 8,50 ditambah V3. Lalu selanjutnya, linearisasi persamaan pengamatan non-linear. Jika persamaan pengamatan tidak diukur, perlu dilakukan linearisasi untuk menerapkan metode kuadrat terkecil. Proses ini melibatkan ekspresi Taylor series dan mengabaikan suku-suku orde tertinggi. Model matematika untuk linearisasi ialah F dikali XO ditambah delta X sama dengan F dikali XO ditambah J dikali XO dikali delta X, di mana XO adalah nilai pendekatan awal dan delta X adalah koreksi, dan J dikali XO adalah matriks Joubert. Kemudian untuk langkah pertama, identifikasi non-linearitas.
Kenali persamaan pengamatan non-linear. Kemudian yang kedua, ekspansi Taylor. Terapkan ekspansi Taylor series. Yang ketiga, linearisasi. Abaikan suku-suku orde tertinggi. Lalu selanjutnya metode kuadrat terkecil dengan bobot sama. Untuk menghitung nilai yang paling mungkin untuk A dan B menggunakan metode kuadrat terkecil dengan bobot sama, kita menggunakan persamaan pengamatan yang diberikan. Untuk poin A, 3A ditambah 2B sama dengan 7,80 ditambah V1. Poin B, 2A dikurang 3B sama dengan 5,55 tambah V2. Poin C, 6A ditambah 7B sama dengan 8,50 ditambah V3. Langkah-langkah penyelesaian melibatkan pembentukan persamaan normal dan penyelesaian sistem persamaan linear. Hitung bentuk persamaan normal, kemudian matriksnya, selesaikan sistem persamaan. Lalu analisis, interpretasi hasil. Kemudian penerapan metode kuadrat terkecil dalam geodesi. Metode kuadrat terkecil memiliki aplikasi luas dalam geodesi termasuk penentuan koordinat, analisis deformasi, dan penyesuaian jaringan geodetik. Metode ini memungkinkan para ahli geodesi untuk menghasilkan estimasi yang akurat dan dapat diandalkan dari parameter geodetik penting. Penerapan metode ini dalam berbagai aspek pengukuran geodesi telah secara signifikan meningkatkan presisi dan keandalan hasil pengukuran, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bentuk dan ukuran bumi. Yang pertama, penentuan koordinat itu meningkatkan akurasi posisi geodetik. Kedua, analisis deformasi untuk memantau perubahan bentuk permukaan bumi. Yang ketiga, penyesuaian jaringan, optimalisasi jaringan pengukuran geodetik. Kemudian yang ketiga, pemodelan geoid. Hal ini meningkatkan pemahaman tentang bentuk bumi. Sekian dari saya, terima kasih.